Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik. Fa innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirina was sami'in. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan serial ngaji kitab kita. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, memberikan pemahaman, memberikan taufik juga hidayah pada kita. Dan semoga apa yang kita dapatkan di pengajian di pagi hari ini, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, hari ini belajar tentang usuluddin, tentang pokok-pokok ajaran agama kita. Kita akan membaca kitab namanya adalah Itmamud Dirayah li Qurra'in Nuqayah. Kitab karangan Imam Suyuti rahimahullah. Pada bagian yang pertama dari kitab itu yaitu tentang usuluddin. Terakhir kita sampai kepada afdalul khalqi, ya. Makhluk paling afdal atau paling mulia, yaitu fasairus sahabati. Manusia-manusia yang paling afdal dalam umat Islam ini setelah sahabat Nabi yang ikut bai'atur ridwan, setelah sahabat Nabi yang sudah masuk Islam sebelum terjadinya Fathu Mekah, kemudian juga setelah para sahabat Nabi yang ikut dalam perang Tabuk adalah sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Fasairus sahabati, di mana jumlah sahabat menurut satu pendapat, yaitu pendapat Imam Suyuti di kitab lain, jumlahnya totalnya ya ada 124.000, ya. 124.000, ya. Sama dengan riwayat yang menjelaskan bahwa jumlah para nabi juga ada 124.000. Nah, setelah itu siapakah yang afdal? Qala Imam Suyuti rahimahullah, fabaqi al-ummati. Fabaqi al-ummati, yang paling afdal, afdalul khalqi berikutnya adalah umat Islam selain generasi sahabat. Jadi setelah generasi para sahabat, maka yang masuk kategori afdalul khalqi berikutnya adalah umat Islam selain generasi sahabat. Mereka adalah afdalu min sairil umam, lebih afdal dibandingkan dengan umat-umat lain. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala,
didasarkan pada firman Allah SWT. Qala Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Surat Ali Imran ayat 110. Dan didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, ya, didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, wa qala sallallahu alaihi wasallam, antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Rawahu ashabus sunan. Inilah dalil atau dasar yang menjadi pijakan para ulama ahlus sunnah wal jamaah untuk berpandangan atau untuk berpendapat bahwa umat Islam adalah afdalu min sairil umam. Afdalu min sairi al umam. Fabaqil ummah, ya. Didasarkan pada firman Allah SWT, kuntum khair, di antaranya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ali Imran 110, ya, kalau agak panjang dikit adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Berdasarkan Ali Imran 110 ini diantaranya, kalau mau ditambah berarti juga berdasarkan juga Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah 143, juga berdasarkan surat Al-Hajj ayat 78, dan juga ayat-ayat lainnya ada banyak. Imam Suyuti karena kitabnya ini memang kitab yang ringkas, jadi beliau hanya mengutip satu saja dari beberapa argumennya, ya, yaitu Ali Imran 110. Kuntum, keberadaan kalian, kuntum maksudnya keberadaan kalian, posisi kalian adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat yang ukhrijat linnas. Ukhrijat dikeluarkan atau dimunculkan linnas, untuk membawa manfaat, untuk membawa kebaikan bagi seluruh manusia. Kalau menggunakan bahasa tulis kontemporer itu ada tanda baca .2, ya. Setelah nas itu .2, tapi kalau di Quran kan tidak ada tanda baca begitu. Yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW adalah afdalul umam. Kenapa mereka afdalul umam? Ada tugas, ada tanggung jawab, ada responsibility atau mas'uliyah, yaitu umat Islam harus membawa segala bentuk kebaikan bagi umat-umat lainnya. Bagi umat-umat lainnya. Jangan sampai umat Islam ini menjadi sumber masalah, ya. Kalimat linnas itu artinya dikeluarkan untuk membawa kebaikan bagi umat lain. Jadi ada misi, ada tugas, ya, ada fungsi yang mesti dijalankan oleh umat ini, yaitu membawa kebaikan bagi semua manusia. Membawa kebaikan bagi semua manusia. Sayangnya memang kadang-kadang sebagian dari umat Islam ini dia menggarisbawahi khaira ummatinnya, tapi agak abai tentang misi, tentang tugas, dan tentang fungsinya, yaitu membawa kebaikan bagi umat-umat lain. Kita adalah khaira ummatin, ya, tapi ingat, itu bukan gelar, itu bukan label yang gratis, bukan label yang gratis. Ada misi yang harus dijalankan, ada tugas yang mesti dilaksanakan, ada fungsi yang mesti berjalan, gitu.
yang oleh Allah disimpulkan dengan menggunakan huruf lam, linnas. Atau kalau menggunakan bahasa surat Al-Hajj ya, ayat 78 ya, itu ada misi di sana ya, bahwa kita mesti siap bersusah payah gitu. Siap bersusah payah, capek-capek gitu. Yang lain mungkin rehat, kita capek. Capek untuk apa? Capek untuk membawa kebaikan bagi umat-umat lainnya. Nah, kemudian kalimat-kalimat berikutnya menjelaskan ya, 3 poin ya. Karena setelah linnas ini kira-kira kalau bahasa tulis sekarang ada titik 2-nya. Apa saja itu? Yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa umat ini perlu memiliki proposal tentang definisi al-ma'ruf, proposal juga tentang definisi al-munkar, yang lalu terhadap yang ma'ruf itu umat ini menjalankan tanggung jawabnya, itu memerintahkan segala yang ma'ruf. Nah, untuk proposal yang mungkarnya atau persepsi mungkarnya adalah wa tanhauna 'anil munkar. Nah, tentu dua fungsi ini ya, didasarkan kepada satu hal yang lebih mendasar lagi, yaitu wa tu'minuna billah. Wa tu'minuna billah. Atau kalau pakai bahasa ilmu cerita ya, ilmu cerita itu adalah umat ini harus memiliki narasi. Narasi tentang al-ma'ruf untuk diperjuangkan. Untuk diperjuangkan, yang bahasanya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Narasi juga tentang al-munkar untuk diperjuangkan juga ya, yaitu wa tanhauna 'anil munkar. Dan semuanya itu didasarkan bukan atas syahwat semata-mata gitu ya, tetapi semuanya didasarkan kepada iman, didasarkan pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu dalam prosesnya itu pada saat umat ini mempersepsi tentang al-ma'ruf, ya persepsinya tentang al-ma'ruf ini akan mengalami proses kontestasi dengan definisi atau persepsi al-ma'ruf dari umat-umat lain. Dan umat Islam harus mampu menunjukkan bahwa al-ma'ruf dalam persepsinya itulah yang tepat dan yang benar. Ada kontestasi di situ. Berarti siap berkontestasi, siap adu argumentasi untuk mengakui bahwa memang al-ma'ruf yang dimiliki oleh umat ini adalah al-ma'ruf yang terbaik. Sehingga lalu umat kemudian memperjuangkannya sampai ke level ta'murun atau memerintahkan. Begitu juga dengan persepsi atau narasi tentang al-munkar, ini pasti akan ada kontestasi dengan umat-umat lain dan harus siap memang. Dan memenangkan kontestasi itu tentang definisi al-munkar, yang kemudian umat ini pun mau berjuang demi terrealisirnya yang disebut dengan istilah wa tanhauna 'anil munkar. Nah, dua-duanya ini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan syahwani atau syahwat, bukan untuk kepentingan penjajahan ya, atau aneksasi terhadap umat-umat lain, tetapi semua itu dalam rangka tu'minuna, dalam rangka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana juga yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah SAW setelah akhirnya mengalahkan lawan-lawannya, terutama tahun 8 Hijriah, Mekah yang selama ini menentang Rasulullah SAW, Mekahnya sudah masuk Islam. Nah, setelah Mekah masuk Islam, maka masyarakat Arab berbondong-bondong
mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ada yang datang langsung masuk Islam, ada juga datang untuk adu argumentasi. Bahasa Qur'annya adalah jidal, untuk adu argumentasi. Kalau bahasa sekarangnya istilahnya adalah untuk hiwar, untuk dialog. Untuk hiwar atau untuk berdialog. Dan yang datang, mereka juga sudah punya persepsi tentang agama, persepsi tentang ketuhanan, atau gampangnya lah persepsi tentang apa itu ma'ruf yang harus diperjuangkan, sampai ke tingkat diperintahkan, dan apa itu al-munkar yang harus juga diperjuangkan dalam bentuk aksi yang namanya tanha 'anil munkar. Dan itu lintas agama yang datang kepada beliau pada zaman itu. Yang paling terkenal itu adalah datangnya delegasi dari Najran. Datangnya delegasi dari Najran yang kemudian berdebat dengan Rasulullah SAW sehingga menjadi sebab nuzul atau latar belakang historis bagi turunnya surat Ali Imran. Latar belakang historis bagi turunnya surat Ali Imran. Dan surat Ali Imran ini Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, yang diantaranya adalah surat ayat 110 yang kita bahas ini, isinya di situ. Isinya adalah bahwa umat Islam perlu memiliki kesiapan untuk adu kontestasi gagasan, kontestasi persepsi, kontestasi narasi, ya. Kalau bahasa proyeknya kontestasi proposal tentang apa ma'ruf, apa mungkar, ma'ruf untuk ya'murun dan mungkar untuk yanhaun. Dan harus bisa mempertahankan eksistensinya di situ. Sampai akhirnya waktu itu dengan delegasi dari Najran itu, ya, karena mereka sebenarnya sudah habis argumentasinya, tapi juga masih belum mengakui, akhirnya ditantanglah mubahalah, ya, mubahalah. Nah, jadi ud'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil. Itu juga terjadi. Cerita itu ada di surat Ali Imran. Jadi surat Ali Imran itu memang, ya, isinya bahwa umat Islam itu harus siap berhadapan dengan umat-umat lain, bukan berhadapan secara fisik saja, tetapi sebelum itu adalah adu argumentasi tentang ma'ruf, tentang mungkar, dan bagaimana perjuangan memerintahkan yang ma'ruf dan juga perjuangan menghentikan yang mungkar. Itu salah satunya datang waktu Najran. Ada juga yang datang namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini tokoh Arab. Istilahnya kalau bahasa sekarang itu jarak setelah berdialog dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkesimpulan kalau bahasa sekarangnya adalah jarak antara Adi bin Hatim dengan Islam itu pemisahnya tinggal serambut saja. Tipis sekali, ya. Tapi nggak segera masuk Islam. Nah, sampai akhirnya Rasulullah bersabda kepada Adi, "Wahai Adi, saya tahu kok apa yang menghalangi kamu untuk masuk Islam itu. Saya tahu." Ya. Rasulullah bersabda begitu. Kata Adi, "Oke, kalau engkau tahu apa coba yang menghalangi saya masuk Islam?" Rasulullah bersabda, "Yang menghalangi kamu masuk Islam itu dua hal. Satu, kamu itu sebagai tokoh di lingkungan masyarakat kamu, yaitu suku Toyik namanya. Di suku Toyik, kamu khawatir kalau kamu masuk Islam, ketokohanmu hilang. Ketokohanmu apa? Hilang. Karena kamu berubah menjadi pengikut. Kamu sebagai tokoh, kamu diikuti. Punya anak buah. Kamu mengatur dan sebagainya. Nah, kalau kamu masuk Islam, kamu menjadi anak buah saya. Menjadi pengikut saya. Kamu khawatir kehilangan ketokohanmu." Kata Adi, "Betul." Katanya. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah wahai Adi, kalau kamu masuk Islam, ketokohanmu tidak akan hilang. Justru akan semakin berlipat ganda. Nah, maka Adi percaya. Tapi masih ada satu hambatan untuk masuk Islam lagi. Rasulullah bersabda, yang kedua, kata Adi. Yang kedua apa Muhammad? Masih manggilnya Muhammad. Yang kedua adalah bahwa
memang sekarang saya ini sudah menang mengalahkan lawan-lawan saya. Ya, Mekah sudah takluk dan sebagainya, menang saya sudah. Tapi kamu masih khawatir. Karena di luaran Arab sana masih ada 2 negara adidaya. Di luaran Arab sana masih ada 2 negara adidaya. Satu adalah Romawi, yang baru saja mengalahkan Persia. Dan satu lagi adalah Persia. Walaupun sudah kalah oleh Romawi, kekuatannya tidak boleh dipandang remeh. Dan Adi bin Hatim itu lebih dekat secara geografis dengan Persia. Nah, kamu masih ragu. Jangan-jangan ya, setelah kemenangan saya berhadapan dengan lawan-lawan saya di semenanjung Arabia, nanti datang Romawi atau datang Persia, agama yang saya bawa ini sirna oleh satu dari 2 kekuatan itu atau dua-duanya. Kamu khawatir itu, maka kamu menahan diri untuk masuk Islam. Kata Adi, betul Muhammad. Nah, Rasulullah bersabda akhirnya, ketahuilah wahai Adi, ya, saya mau tanya sekarang kepada kamu. Kamu tahu ada tempat namanya Hirah? Kamu tahu ada tempat namanya apa? Hirah. Kata Adi, tahu katanya. Nah, Hirah nanti itu akan menjadi bagian dari wilayah Islam. Hirah ini itu satu kota atau satu tempat di Irak sekarang, dulu menjadi bagian dari Persia. Dan ya, dibandingkan dengan tempatnya Adi ke Madinah dan Adi ke Hirah, lebih dekat Adi ke Hirah. Tapi kalkulasi Adi, Hirah ini tidak mungkin akan menjadi Islam kawasan itu. Kalkulasi dia. Maka begitu Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Hirah akan menjadi bagian dari Islam, wah dia kaget juga. Hirah katanya. Hirah yang itu, ya Hirah yang itu. Ya. Oke, ya. Yang kedua bukan hanya itu saja, bukan hanya Hirah menjadi bagian dari Islam. Nanti dari Hirah itu, suatu saat nanti akan keluar seorang perempuan, ya miskin, perempuan miskin. Tapi dia menunaikan ibadah haji dengan cara berjalan kaki. Sendirian. Kenapa dia berani berjalan kaki sendirian? Berjalan kaki kemana? Berjalan kaki menunaikan ibadah haji. Sendirian. Kenapa dia berani berjalan kaki sendirian? Karena kawasan dari tempat dia sampai ke Mekah, tempat pelaksanaan haji, itu akan aman. Sangat aman. Kenapa sangat aman? Semuanya bagian dari Islam. Yang dia takuti cuma satu perempuan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sudah ditebak secara tepat oleh Nabi Muhammad SAW, akhirnya Adi bin Hatim masuk Islam. Dan di kemudian hari, Adi bercerita, saya termasuk prajurit yang ikut ya, membebaskan Hirah. Saya termasuk prajurit yang ikut membebaskan Hirah. Jadi bukan saja dia menyaksikan Hirah menjadi Islam, dia terlibat. Dan wah, kata Adi, benar yang dulu disabdakan Nabi Muhammad. Udah masuk Islam, manggilnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat waktu dia menaklukkan Hirah. Ya. Yang satu lagi gimana membuktikannya? Ada seorang perempuan menunaikan ibadah haji sendirian. Nah, akhirnya pada suatu saat atau suatu kali, Adi bin Hatim ini radhiyallahu anhu menunaikan ibadah haji. Nah, ya Allah kehendaki dia bertemu dengan seorang perempuan. Tidak bersama suami, tidak bersama rombongan. Ditanya oleh Adi, ibu dari mana? Ya jawaban perempuan itu, ibu dari Hirah. Waduh, kata Adi. Ya. Terus, ibu kesini dengan siapa? Sendirian, katanya. Naik apa kesini? Jalan kaki, katanya. Ya Allah, kata Adi. Dulu waktu dia masuk Islam itu, ya, bukan ingin mencari bukti dia sebenarnya. Ya, karena memang semua narasi, semua persepsi, semua pandangan dia dalam adu argumentasi dengan Nabi Muhammad sudah patah semua, udah habis. Udah begitu, isi hatinya pun ditebak Nabi Muhammad SAW secara tepat. Oh, berarti ini Nabi Muhammad tidak sembarang orang nih. Maka dia beriman.
kepada Nabi Muhammad, kepada Islam. Tapi ternyata yang disabdakan Rasulullah kemudian hari terbukti. Nah ini ya namanya cakupan dari linnas, bahwa kemunculan Nabi Muhammad SAW itu membawa manfaat bagi semua orang, Walaupun kadang-kadang orang juga tidak mau memahami. Nah inilah ya tanggung jawab, inilah misi, inilah tugas, inilah fungsi dari umat ya, sebagai harga atau ongkos atas statusnya yang khaira ummatin, Jadi bukan status gratisan ya, bukan label gratisan. Ada misi, ada tanggung jawab yang mesti dijalankan ya. Jadi mulai dari perjuangan sifatnya naratif ya, tentang mana ma'ruf dan mana mungkar, ma'ruf untuk diperjuangkan sampai ke tingkat diperintahkan, dan mungkar untuk dalam tanda kutip juga diperjuangkan supaya berhenti ya. Dan sampai ke tingkat mencegah tanhauna. Oke, itu dasar yang menjadi dalil bahwa umat ini atau umat Islam adalah afdalu min sairil umam. Jadi jangan hanya dikutip khaira ummatinnya saja, tapi tanggung jawabnya jangan dilupakan. Oke, dalil yang dikutip Imam Suyuti dari hadis adalah antum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum kalian umat Islam maksudnya, tufuna sab'ina ummatan. Antum tufuna sab'ina ummatan. Kalian itu akan dipenuhi hak-hak kalian sampai ke tingkat berapa? Sab'ina. Tufun bisa dimaknai dipenuhi hak-haknya. Tufun itu juga bisa dari kata-kata wafa ya. Wafa itu memenuhi kualifikasi 70 umat. Antum khairuha, kalian adalah yang terbaik dari sab'ina ummah, wa akramuha, dan yang paling mulia 'alallahi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam mulai dari generasi tabi'in sampai nanti umat Islam yang mendekati kiamat nanti. Secara kolektif adalah khaira ummatin, secara kolektif. Nah, di dalam umat yang mulai dari generasi tabi'in sampai umat yang nanti berdekatan dengan kiamat itu juga di dalamnya itu ada level-levelnya lagi. Alakhtilafi ausofihim. Mengikuti juga perbedaan sifat-sifat mereka. Mengikuti juga perbedaan sifat-sifat mereka. Minhum al-alim. Di antara mereka ada yang al-alim. Ada personil umat yang masuk kategori alim. Alim ulama maksudnya. Alim ulama ya. Ada juga di antara mereka ada person-person yang al-abid, ahli ibadah. Person-person yang al-abid, ahli ibadah. Ada juga dari umat itu yang masuk kategori as-sabiqu. Nah, nanti kita baca ya ayatnya. Wattali ya, lalu level berikutnya, level ranking berikutnya setelah as-sabiqu ya. Wal muqtasidu, ada yang masuk golongan atau kategori muqtasid. Nah, nanti kita baca di ayatnya saja ya. Lalu ada juga yang az-zalimu li nafsihi. Silakan buka surat Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi. Wa minhum muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami pilih di antara hamba-hamba kami.
Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Nah, itu yang az-zalimu li nafsihi. Ada yang pertengahan, muktasid pertengahan. Dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jadi ada level kolektif umat Islam, yaitu afdalu min sa'iril umat, tetapi di dalam umat Islam sendiri juga kelasnya tidak sama. Nah, Imam Suyuti menyebutkan ya, ada kelas alim dan ada kelas abid. Ya tentu ada yang bukan alim dan ada yang juga bukan abid.